Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Yani Necat. Assalamualaikum anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku sehat dan selalu semangat untuk belajar. Nah, anak-anak yang hebat, apabila ada batu bata yang jatuh mengenai kaki kalian pasti terasa sakit. Namun bila air yang tumpah mengenai kakimu, dan volumenya sama dengan batu bata, mengapa kaki kalian tidak sakit? Untuk mengetahui jawabannya, maka di video kali ini kita akan mempelajari tentang kerapatan zat atau massa jenis. Tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku capai setelah belajar materi ini adalah dapat menentukan massa jenis suatu benda padat, mampu mendeskripsikan pengaruh perbedaan kerapatan zat pada peristiwa mengapung dan tenggelam, dan mampu membandingkan kerapatan zat cair berdasarkan percobaan atau gambar lapisan cairan-cairan yang dicampur. Kerapatan zat. Untuk menjawab pertanyaan di awal, kalian bisa menghubungkan kembali dengan keadaan partikel-partikel dalam zat padat dan zat cair. Seperti yang terlihat pada gambar, pada volume yang sama, besar kotak sama, maka jika kalian menghitung jumlah partikel, akan ada lebih banyak partikel zat padat dibandingkan partikel zat cair dalam volume yang sama. Kenapa bisa lebih banyak? Karena partikel pada zat padat lebih rapat dibandingkan dengan zat cair. Keadaan partikel-partikel dalam hal kerapatannya dalam suatu materi disebut sebagai kerapatan atau massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Meskipun sama-sama zat padat, tetapi es dan emas mempunyai kerapatan partikel yang berbeda. Bahkan massa jenis setiap materi berbeda-beda, dan hal tersebut yang dapat dijadikan sebagai penanda suatu zat. Hal itu terlihat dari tabel 2.4. Harus dipahami bahwa massa jenis suatu zat yang sama tetap sama, walaupun ukurannya berbeda. Seperti massa jenis emas, tetap 19.300 kg per meter kubik walau bentuk dan ukurannya tidak sama. Lalu bagaimanakah cara menentukan massa jenis suatu benda? Coba kalian bandingkan 1 kg besi dengan 1 kg kapas, manakah yang lebih berat? Banyak orang yang terkecoh dengan pertanyaan ini dan akan langsung menjawab besi. Padahal jika diperhatikan dengan teliti, besi dan kapas sama-sama 1 kg. Hanya saja akan dibutuhkan banyak sekali kapas agar dapat mencapai massa 1 kg. Sementara besi hanya dibutuhkan sedikit, berarti ada perbedaan volume. Massa jenis termasuk besaran turunan. Masih ingatkan kalian apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Ya, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Massa jenis suatu benda bergantung pada massa dan volume benda. Massa jenis dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara massa dan volume, atau dirumuskan, Rho sama dengan M per V, di mana M adalah massa benda, yang satuannya kilogram atau gram. V adalah volume benda, yang satuannya adalah meter kubik atau sentimeter kubik. Mari perhatikan contoh soal berikut. Tentukanlah massa jenis dari objek berikut ini, yang memiliki massa 120 gram. Langkah pertama menyelesaikan soal ini adalah menuliskan terlebih dahulu variabel yang diketahui dari soal, yaitu massa benda, M, sama dengan 120 gram. Lalu menghitung volume benda. Bendanya sebuah balok, sehingga volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 6 cm kali 4 cm kali 5 cm, sama dengan 120 cm pangkat 3. Yang ditanyakan adalah massa jenis atau Rho. Penyelesaian, Rho sama dengan massa dibagi volume, sama dengan 120 gram dibagi 120 cm pangkat 3, sama dengan 1 gram per cm pangkat 3. Jadi, massa jenis benda adalah 1 gram per cm pangkat 3. Dalam melakukan praktik menentukan massa jenis di laboratorium, massa benda selalu dapat diperoleh dengan menggunakan timbangan. Adapun volume benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus volume yang telah kalian pelajari pada pelajaran matematika. Akan tetapi, bagaimana mengukur volume benda-benda yang tidak beraturan, seperti batu, kayu, atau bongkahan logam? Nah, ada seorang ilmuwan yang sangat berjasa dalam menentukan volume benda tidak beraturan ini, yang bernama Archimedes. Dialah penemu konsep massa jenis ini. Dari percobaan yang dilakukan oleh Archimedes,
Volume benda yang tidak teratur dapat ditentukan dengan gelas berpancuran, atau menggunakan gelas ukur. Sekarang kita lihat peristiwa mengapung dan tenggelam. Apabila kalian memasukkan batu ke dalam air pasti akan tenggelam kan? Bagaimana dengan kayu? Apakah pasti mengapung? Walaupun pada umumnya demikian, namun ternyata tidak semua batu akan tenggelam dalam air. Demikian juga, tidak semua jenis kayu akan mengapung dalam air. Benda yang memiliki massa jenis kurang dari massa jenis cairan di sekelilingnya akan mengapung. Sebaliknya apabila benda tersebut massa jenisnya lebih tinggi dari mediumnya, maka benda akan tenggelam. Apakah kalian pernah mendengar tentang laut mati? Wah, fakta uniknya, jika seseorang yang sedang berada di dalam laut mati, tidak perlu berusaha untuk berenang, karena tubuh kita akan mengapung ketika kita berada di laut mati. Kalian bisa lihat anak ini bahkan sedang santai membaca sambil mengapung. Mengapa demikian? Faktanya, bahwa laut mati sebenarnya adalah sebuah danau yang sangat besar. Karena ukurannya yang sangat besar, makanya diputuskan untuk menyebut danau ini disebut sebagai laut. Laut mati juga merupakan tempat terendah di bumi, sekitar 300 meter lebih rendah dari permukaan laut. Penguapan air selalu terjadi di sini. Namun mineral dan garam tidak menguap karena titik didihnya sangat tinggi dibandingkan air. Di danau ini airnya juga tidak keluar kemanapun, sehingga kandungan mineral dan garam sangat tinggi. Akibatnya tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di sini. Karena itulah disebut laut mati. Massa jenis air laut mati adalah 1,24 gram per sentimeter kubik, karena banyaknya kandungan garam dan mineral. Adapun massa jenis tubuh manusia adalah 0,985 gram per sentimeter kubik. Karena massa jenis tubuh manusia lebih kecil, makanya manusia bisa mengapung dengan mudahnya di laut mati. Perbedaan kerapatan atau massa jenis tidak hanya terjadi pada padatan yang dicelupkan ke dalam cairan, namun dapat juga terjadi pada dua atau beberapa jenis cairan, bahkan juga pada gas. Seperti yang terlihat pada video, air yang bercampur dan minyak. Terlihat jelas bahwa minyak akan berkumpul ke bagian atas sedangkan air ada di bagian bawah. Mengapa demikian? Ingat, bahwa perbandingan massa jenis menentukan posisi cairan, sama seperti padatan. Lalu, coba bandingkan cairan-cairan yang terlihat pada gambar 2.27, dari segi kerapatannya. Cairan yang partikelnya paling rapat, akan berada pada lapisan paling bawah, dan cairan yang paling renggang partikelnya berada pada lapisan paling atas. Sekarang mari kita lihat kerapatan pada gas. Balon yang berisi gas helium bisa terbang lebih tinggi dan lebih lama berada di udara karena partikel-partikel dalam gas helium kurang rapat dibandingkan partikel-partikel udara. Lama-kelamaan gas helium akan menguap ke udara dan digantikan oleh gas sehingga balon akan jatuh. Nah anak-anak, demikianlah penjelasan tentang kerapatan. Semoga anak-anakku sudah paham konsep kerapatan zat ini ya. Sampai bertemu di video pembelajaran yang lain. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Dan tetap semangat belajarnya. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.